Konnichiwa. Let's go, yuk kita bahas anime lagi, lanjutan cerita anime Genjitsu Sugiusa, di mana sebelumnya Souma telah mengumpulkan orang-orang berbakat di negaranya. Dan terkumpullah 5 orang dari berbagai ras dan kalangan. Orang-orang itu pun langsung menghadap Souma di istana kerajaan, yang saat ini Souma telah menduduki tahta kerajaan. Berkumpullah mereka di hadapan Souma. Mereka adalah orang-orang dengan keterampilan unik. Souma yang tidak memiliki pengetahuan lebih tentang dunia ini, dia menggunakan sihirnya untuk melakukan pembelajaran cepat. Mereka mulai memperkenalkan diri, dimulai dari Dark Elf yang bernama Aisyah. Dia cukup seksi dan manis. Aisyah memiliki keterampilan bertempur yang tinggi. Aisyah cocok dijadikan pelatih tempur kerajaan, hal itulah yang difikirkan Souma. Namun Aisyah tidak serta-merta tunduk kepada Souma. Dia tetap menginginkan hadiah. Souma pun bertanya apa yang diinginkan Aisyah. Di hutan tempat tinggal Dark Elf itu, yaitu hutan dewa, telah terjadi kerusakan yang parah, yakni banyaknya pohon dewa yang mati. Aisyah pun meminta kebijakan Souma. Raja Souma akhirnya menjelaskan bagaimana cara merawat hutan, lalu Aisyah bersedia bekerja sama asalkan Souma mau membantu memperbaiki hutan. Selanjutnya adalah seorang gadis yang akan menjadi saingan Putri Lycia. Gadis seksi dengan opai besar ini bernama Juna. Dia merupakan penyanyi di masa ini. Lalu dengan handphone milik Souma dia mendengarkan lagu Jepang. Juna pun dapat menyanyikannya dengan sangat baik. Meski Juna tidak mengerti arti dari lagu tersebut. Semua orang di negeri ini pun terpana dengan kecantikan serta kemerduan suara dari si opai besar Juna. Dan orang ketiga yaitu Ponko. Dia malu karena hobinya. Namun Ponko adalah orang terbaik untuk AMR, atau dia adalah seorang dengan keterampilan memakan makanan. Benar saja bahwa Ponko lah orang yang dicari raja, orang dengan bakat kuliner yang tinggi akan menyelamatkan negara ini dari kekurangan makanan. Ponco yang tadinya tidak percaya dengan kelebihnya itu pun, sekarang dia sudah dapat tersenyum gembira. Kita masuk ke orang keempat, yaitu seorang pria-pria dengan penampilan misterius ini sebenarnya sedang menguji Souma. Dia menguji Souma apakah Souma akan menerima Ponco dengan bakat rendah dibandingkan dengan beberapa orang sebelumnya. Orang keempat ini adalah Hakuya Kiyomin. Hakuya Kiyomin adalah orang dengan wawasan tinggi. Dia datang bukan karena dia ingin, namun karena ada orang yang merekrutnya. Hakuya lalu menjadi sekretaris pribadi Souma. Setelah melihat kelebihan Souma yang memikirkan kebutuhan negara, Hakuya selanjutnya dikenal sebagai Perdana Menteri berjubah hitam di negara ini. Lanjut ke orang nomor 5. Gadis misterius. Gadis misterius ini adalah seorang manusia serigala dengan kemampuan yang dirahasiakan dari dunia luar. Gadis ini memiliki kemampuan berbicara dengan ras iblis. Ras iblis pernah saya ceritakan di episode 1. Silahkan kakak cek link di pojok kanan atas untuk episode 1-nya ya kak. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini untuk berkembang dengan tekan tombol, jempol, dan subscribe, dan tekan gambar lonceng berdering, agar kamu jadi orang pertama yang mendapatkan info update anime terbaru dari kami. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Cerita berlanjut ke gadis serigala tadi ya kak. Gadis serigala ini sebenarnya memiliki kelebihan-kelebihan dalam berkomunikasi. Selain dapat berbicara dengan iblis, ia juga dapat berbicara dengan segala jenis binatang. Dalam episode ini belum nampak fungsi dari gadis ini, namun sepertinya dalam episode berikutnya bakal nampak alur cerita untuk gadis ini. Cian episode 3 pun berakhir, terus simak aja kelanjutan ceritanya. Kita langsung masuk ke scene episode 4. Souma mengerti bahwa di dunia ini berbeda monster dengan di dunianya dulu. Perbedaannya terletak pada monster di dunianya dulu berada di dimensi yang berbeda. Di dunia ini monster sama saja dengan spesifiknya adalah manusia, elf, manusia hewan masuk dalam kategori manusia. Sedangkan flora dan fauna kadal raksasa tetaplah reptil, namun semut berukuran super besar tetap dikategorikan sebagai semut.
Alasan mereka tidak dikategorikan monster adalah mereka merupakan bagian dari ekologi di dunia ini. Lanjut ke cerita utama ya kak, dengan bakat manusia serigala sangat langka maka Souma akan membicarakan lebih lanjut dengan staf kerajaan. Setelah berbincang dengan manusia serigala dan beberapa staf kerajaan serta orang-orang berbakat, Souma mulai merencanakan perlawanan ke negara iblis. Souma mengatakan bahwa gadis serigala lebih penting dari dirinya, karena dia sebagai jembatan untuk kontak dengan ras iblis. Souma yang berniat ingin memberi pengawal ke gadis serigala pun dilarang oleh penasihat, karena akan menimbulkan kecurigaan pada gadis serigala ini. Penasihat segera menyarankan agar gadis serigala menjadi bagian keluarga, dan diadopsi oleh keluarga kerajaan. Ponco yang telah kembali dari petualangan mencari makanan pun segera bertemu dengan Souma, dengan membawa kantung besar berisi makanan. Souma pun memulai acara live dengan Juna dan Ponco sebagai pembawa acaranya. Acara kuliner pun dimulai. Nampak Putri Listia, Dark Evil dan gadis serigala sebagai pencicip makanan di acara live kerajaan ini. Makanan pun keluar satu persatu. Dimulai dari Souma yang mengolah makanan gurita hidup dan mengolahnya menjadi somai tusuk. Dan selanjutnya adalah makanan yang dibawa Ponco. Akar asparagus Souma juga mengolahnya menjadi keripik seblak. Dan makanan yang ketiga adalah dari jenis serangga, yaitu jangkrik goreng. Mereka merasa jijik, namun setelah mencobanya, mereka merasakan gurih yang luar biasa. Souma pun terharu dengan rasa yang pernah ia rasakan di dunianya. Lanjut ke makanan selanjutnya. Makanan apakah ini yang membuat para karakter terkejut dengan tampilannya? Mari kita saksikan di episode kelima. Terima kasih karena sudah nonton sampai akhir ya. Nonton lagi episode selanjutnya jangan sampai ketinggalan. Bantu like, beri komentar, serta tekan tombol subscribe. Dan nyalakan loncengnya biar kamu tetap jadi yang pertama nonton video review dari kami. Buat yang sudah saya ucapkan arigatou gozaimasu. See you next episode ya kak.